Oke, secara singkat, pertemuan 9 ini akan menjelaskan contoh tugas suatu komunikasi dari proyek audit maupun strategis media sosial. Ini saya nggak jelaskan untuk em, adik-adik dalam membuat suatu tugas, tapi saya akan mencontohkan strategis atau individual project dari masing-masing dari komunikasi tersebut. Nah, karena kita belajar komunikasi digital dan sosial media, nah biasanya kita case-nya kita lihat adalah UMKM lokal maupun personal brand dari seseorang. Jadi kita lihat dulu suatu akunnya yang kemarin adik-adik juga sudah melihat ya. Nah, kita lihat audit konten dari pertemuan 1 sampai 7 karena ini ada di bab 8. Nah, itu etika tipologi platformnya gimana, personal brandingnya gimana, dan niche-nya seperti apa. Nah, misalnya mereka fokusnya pada satu niche, misalnya mereka handle-nya food gitu ya, atau mereka handle-nya apa gitu. Nah, itu bisa buat rencana untuk akun selama 2 minggu ke depan. Nah, kita dari situ kita buat kalender, terus proposal perbaikan, terus presentasikan laporannya dalam 10 halaman. Ini salah satu contoh ya proyeknya. Nah, 10 halamannya tuh seperti apa gitu ya. Misalkan contoh ya nih, pilih satu akun, jadi contohnya namanya Toko Kreatif ID gitu ya, dan itu UMKM lokal, nah itu kerajinan tangan. Terus dia ngapain sih akunnya postingnya tuh variasi kah? Atau mereka itu memberikan rekomendasi dari platformnya tersendiri gitu. Nah, jadi nanti mungkin kita bisa lihat apa sih yang harus dianalisis dari suatu project ini. Gitu. Jadi nanti mungkin pertemuan 10 adik-adik akan ada namanya tugas kelompok dan mungkin nanti dibagi ya kelompoknya saya cek dulu. Adik-adik nanti saya share di WhatsApp. Kira-kira adik-adik mau memilih kelompoknya atau nanti mau acak aja secara sistem. Gitu. Jadi nanti bisa untuk tugasnya minggu depan saya jelaskan. Nah, itu salah satu contohnya mungkin kalau ini oke nggak dia konsisten nggak sih si toko ini gitu. Nah, nanti adik-adik bisa em, lihat dari toko adik-adik sendiri apakah memang ini oke atau enggak gitu. Nah, kemudian ada audit konten. Nah, kontennya seperti apa nih? Secara tadi kan etika, terus tipologi, terus personal branding sama niche-nya. Nah, contohnya ini toko kreatif ID ini mematuhi sebagian besar etika media sosial, seperti tidak melakukan plagiarisme dan menjaga bahasa yang sopan. Nah, kalau misalkan ada yang nggak sopan gitu ya, kita bisa tulis, oh ini tidak beretika gitu ya, atau memang mereka eh, mengabaikan keterlibatan dari audiens gitu. Misalkan contohnya seperti itu. Atau nggak balas komentar secara langsung dan interaksinya tidak terlalu dalam. Misalkan contoh seperti itu. Atau misalkan adik-adik lihat, oh mereka berinteraksi terus sama pelanggan live terus 24 jam. Nah, itu bisa ditanyakan. Kemudian ada tipologi platform. Jadi tipologi platform itu biasanya cocok untuk UMKM yang menjual produk fisik seperti kerajinan tangan. Namun toko kreatif ID ini tidak memaksimalkan fitur Instagram seperti Stories, Highlights, atau IGTV. Misalkan contoh seperti itu ya. Atau misalkan kita live untuk TikTok gitu, mereka misalkan nggak pakai tapi jadi mereka nggak sesuai lah. Tapi kita bisa cek lagi nih dari hashtagnya apakah kurang optimal kah atau malah membuat pelanggan ingin mengkliknya gitu. Nah, kemudian ada personal branding. Nah, personal branding mereka seperti apa sih? Apakah kepribadiannya jelas atau foto produknya juga jelas, apa tidak jelas gitu ya. Yang membuat nilai jualnya jadi turun. Tapi misalkan setiap brand itu punya image tertentu dan emotional audience ini sangat berpengaruh. Kemudian ada niche. Nah, ini produk ini dijual memiliki niche pasar yang spesifik. Jadi, misalkan kerajinan tangan lokal gitu, misalkan sepenuhnya memanfaatkan potensi niche tersebut. Jadi, konten yang diunggah tuh tidak cukup menentukan nilai keberlangsungan. Kerajinan tangan tradisional, terus kemudian ada cerita pengrajin lokal. Kalau ini di produk yang tadi ya, saya kontennya si toko kreatif ID gitu.
Nah, ini nanti adik-adik bisa jelasin kira-kira udah memanfaatkan potensi niche nggak dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, itu kita lihat nih, oh dia udah, pokoknya pasar spesifiknya dia kerajinan tangan, kata gitu. Kemudian proposal perbaikan. Nah, ini dari perbaikan kira-kira gimana sih si UMKM ini untuk memperbaiki kontennya gitu ya. Nah, ini misalnya ada tema mingguan. Nah, ada ininya. Nah, ini contohnya, nih ada tiga ya. Ada perbaikannya audience persona, konten plan untuk 2 minggu, kemudian konten kalendernya, serta ada outputnya. Nah, nanti mungkin bisa dicek nih, kira-kira dari mereka itu kontennya seperti apa, cerita di balik produknya tuh bagaimana. Nah, itu sebenarnya adik-adik bisa, hmm, AI pun sudah tahu sih, cuman mereka mungkin kita agak tetapin mau konten yang di mana. Jadi nanti kita cek istilahnya ngecek produk atau UMKM atau cek suatu brand tertentu yang adik-adik bisa lihat apakah kontennya itu oke apa enggak gitu. Nah, ini contoh ya. Audiens personanya misalkan Andi 30 tahun, pekerjaan profesional muda yang peduli terhadap produk lokal dan berkelanjutan. Nah, ini misalkan contoh dari si ownernya sendiri gitu ya, memperkenalkan produk lokal pada teman-teman, berbelanja barang-barang unik dan ramah lingkungan. Ini mungkin sebagai si kontennya ya, yang memang ada tampil di sosial medianya itu gitu. Nah, terus mereka minatnya untuk produk lokal kepada teman-teman, berbelanja barang-barang unik, ramah lingkungan gitu ya. Nah, masalahnya untuk mencari produk unik dan berkelanjutan itu untuk digunakan sehari-hari. Tujuannya untuk membeli produk yang mendukung pengrajin lokal dan berkelanjutan. Ini contoh dari audience personanya. Atau mungkin kita lihat harusnya ada seseorang nih yang ngasih lihat apa kepedulian untuk keberlanjutan produk dalam negeri. Misalkan contoh seperti itu. Jangan beli produk impor terus, tapi kita walaupun itu kita harus membantu misalkan sesama UMKM setempat. Nah, kemudian gimana caranya mungkin ekspor gitu ya. Nah, itu kita bisa cari. Kemudian ada konten plan untuk 2 minggu. Jadi memang tema minggu satu misalkan cerita di balik produknya. Tema minggu dua keterlibatan komunitas dan kegiatan brandnya gitu ya. Nah, itu kita bisa buat. Jadi misalkan dalam 7 hari kita postingnya 4 kali aja biar em, istilah nggak tiap hari. Tapi kalau misalkan adik-adik mau tiap hari juga boleh. Misalkan berapa konten. Nah, ini kita harus jelasin per harinya itu kita mau apa gitu. Satu contoh, cerita di balik produk tema minggu pertama itu adalah hari pertamanya posting produk dengan cerita pengrajin lokalnya, bagaimana produk itu dibuat, bahan itu digunakan gitu ya. Kemudian ada hari ketiga, video behind the scenes pembuatan produk gitu ya. Ada hari kelima, testimoni pelanggan tentang produknya. Kemudian ada hari ketujuh, infografis mengenai manfaat membeli produk lokal dan berkelanjutan. Nah, itu biasanya dalam bentuk kalau yang tadi ya ada videonya, ada contoh-contoh fotonya gitu yang bisa memang menjelaskan produk tersebut memang produk lokal. Nah, kemudian ada tema minggu kedua keterlibatan komunitas dan kegiatan brand. Jadi ini posting foto, produk dengan gaya hidup, menunjukkan bagaimana produk itu digunakan sehari-hari, story dan live seasonnya untuk menampilkan Q&A dengan pelajin atau pemilik usaha, terus giveaway produk dari kerajinan tangan lokal meningkatkan keterlibatan audiens, misalkan di hari kelimanya, hari ketujuhnya testimoni dari influencer lokal dan pelanggan setia. Nah, ini kita bisa deadlinein mereka untuk masukkan proposal perbaikan si UMKM tersebut atau mungkin brand tersebut, ya. Nih kita buat konten. Nah, dari yang tadi kita udah setiap minggu ini hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu kita bikin konten gitu ya. Kan seminggu 4 kali. Nah, kita buat kira-kira jenis kontennya apa, platformnya mau di mana, misalkan di TikTok kah, atau di Instagram kah, atau di YouTube kah. Nah, ada keterangan apa nih yang kita akan ceritakan atau kita tampilkan. Jadi contohnya seperti ini. Nah, misalkan ada Q&A gitu ya, misalkan gimana sih untuk pengrajin pemilik usahanya, terus giveaway produknya. Nah, kita nanti biasanya sebagai konten
perkomunikasian atau misalkan salesnya atau marketingnya itu bisa bisa membuat suatu konten tersebut. Bahkan kalau adik-adik bilang mau jadi konten kreator pun mereka biasanya ada jenis kontennya setiap hari. Kira-kira mereka mau konten apa? Makanya biasanya hiring eh apa ya namanya? Kalau nggak salah kreatif production. Nah, itu mereka biasanya memikirkan konten-konten ini. Itu biasanya orang komunikasi juga dari digital dan sosial media. Nah, dari outputnya, kira-kira laporan ini dilengkapi dengan visual konten yang membantu nggak gitu ya perubahan ada engagement dari si toko kreatif. Dari setelah adik-adik lihat, kira-kira dari kira-kira kita udah membenahi em, apa sih ini yang perbaikannya dari yang sebelum sama sesudah. Mungkin nanti buat hmm, apa ya, buat bisnis adik-adik ke depannya karena itu bisa memperbaiki di sosial media, mungkin adik-adik ada bisnis, itu bisa menjadi pengrajin visual dan ya selanjutnya untuk produk sendiri. Jadi memang contohnya ya visual kontennya, contoh desain grafis dari produk dan cerita para pengrajinnya lebih baik gitu. Tadinya misalkan agak ngeblur, terus visualnya lebih baik. Kemudian foto produknya juga ada tema gaya hidup atau giveaway dan lain-lain. Jadi memang analisis dari misalkan adik-adik tentang si akun tersebut atau brand tersebut atau mungkin UMKM tersebut seperti apa dapat meningkat keterlibatan audiens, memperkuat brand image kah atau menjual produk kerajinan tangan yang lebih efektif melalui platform media sosial. Ini biasanya adik-adik tampilkan eh foto-fotonya before after sebenarnya. Cuma biasanya ini buat suatu project ya. Jadi kira-kira kenapa si sosial media kita nggak naik-naik gitu, kok nggak FYP atau kok nggak ada kelanjutan, kok sepi banget gitu ya. Alasannya kita nggak konsisten kah atau misalnya kita nggak buat tema suatu mingguan atau konten plan tersebut. Jadi kita buat konten before afternya kita kasih lihat dari konten tersebut gitu. Nah, nanti adik-adik bisa lihat tuh mana yang enaknya sih kalau adik-adik cocokin eh, satu produk nanti nanti kita lihat di minggu depan ya. Biasanya itu kayak contoh dari produk tersebut. Sebentar kita coba cek. Em, sebentar. Tugas. Oh ya, pertemuan 10. Nah, ini tugasnya. Jadi nanti uh, pilih satu UMKM atau non-profit untuk menunjukkan kelompok Anda memiliki gaya penulisan caption yang masih kaku atau membosankan. Jadi nanti adik-adik bisa implementasi AIDA. Minggu depan saya akan jelaskan kira-kira untuk eh, adik-adik bisa mempresentasikan secara PPT. Jadi nanti bisa screenshot dan ingat orang tidak dapat membeli, mengapa Anda membuatnya gitu. Jadi nanti bisa lihatnya tujuannya untuk kemampuan kelompok penyusun narasi digital, persuasif dan emosional. Jadi nanti kita bisa cek AIDA ini ya, attention, interest and desires, sama storytelling dan action. Jadi nanti minggu depan kita lihat. Tapi kalau misalkan ini kita menghandle untuk eh, mengaudit suatu strategis media sosial tersebut. Jadi kita bisa cek itu ya. Ini adalah formatnya. Jadi adik-adik sebenarnya bisa kira-kira nanti kalau minta one day ada konten, ya kita bisa bikin dulu nih untuk story-nya kira-kira tema minggu satu, tema minggu dua, dan sebagainya. Sampai dapat outputnya. Jadi perbedaan output before dan after. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin sampai di sini pertemuan sembilannya simple. Kita nggak ada tugas kok untuk pertemuan sembilan. Tapi nanti pertemuan 10 kita ada tugas yang tadi ya untuk membuat ID itu. Jadi nanti saya akan bagi kelompok atau adik-adik memilih kelompoknya. Saya cek dulu kira-kira berapa peserta. Kemudian nanti kita bagi kisaran berlima atau berempat gitu ya. Tapi nanti kita lihat dulu dari jumlahnya apakah bisa sama semua. Itu untuk pembagiannya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memang ada yang ditanyakan, nanti bisa di bio WhatsApp grup atau nanti bisa di forum langsung di LMS ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.